Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Alhamdulillahilladzi anzala ilayna al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilayna afdalal anam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaikal yurja'u amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sekarang sudah berada pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Yang mana Bapak sekalian, bulan Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan bukan cuma diturunkan kitab Al-Quran saja di dalam bulan Ramadan, tetapi diturunkan kitab-kitab samawi, kitab yang dari langit kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf juga bulan Ramadan. Demikian juga kepada Nabi Daud, yaitu Zabur, juga pada bulan Ramadan. Kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat pada bulan Ramadan, dan kepada baginda Isa alaihissalam kitab Injil juga pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga dari awal berpuasa sampai sekarang kita tidak ada bolong di dalam berpuasa, bisa full di dalam puasa kita. Mudah-mudahan kita bisa terus berpuasa 15 hari ke depan sampai tanggal 30 Ramadan sampai Syawal. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya umatku, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan 5 keistimewaan. Yang mana keistimewaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Uqdiyat ummati khamsa khisalin lam tutahunna ummatun qablahum.
Apa itu? Yang pertama, khulufu famis shaimi atayyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi baunya daripada minyak kasturi. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, boleh kita bersikat gigi asalkan jangan sampai sebelum zawal ataupun sebelum tergelincirnya matahari. Kalau setelah tergelincirnya matahari kita menyikat gigi, maka hukumnya adalah makruh karena akan menghilangkan bau mulut. Kemudian yang kedua adalah wa tastaghfiru lahumul hitan. Maka ikan-ikan akan mendoakan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Sampai kapan? Hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Maka Bapak sekalian, kita sekarang berada pada pertengahan Ramadan. Kita sudah sering dengar para ustadz kiai, para dai mubalik habaib menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah awalnya diturunkan rahmat, pertengahannya 10 kedua adalah diberikan maghfirah ataupun ampunan. Bahkan ikan-ikan mendoakan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari mulai kita sahur sampai berbuka, setiap hari kita didoakan. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghias surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, mereka akan segera melepaskan kesusahan-kesusahan dunia dan mereka akan datang kepada, yaitu kepada surga. Kemudian yang keempat adalah wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Pada bulan Ramadan syaitan-syaitan yang jahat akan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa mengganggu orang yang berpuasa sebagaimana mereka biasa mengganggunya pada bulan selain Ramadan. Dan yang lebih ajib yang kelima yaitu wa yughfaru lahum fi akhir lailihi, dan mereka akan diampuni pada akhir malam bulan Ramadan. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apakah itu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar? Ahiyya Lailatul Qadar?" Qala la. Kata baginda Nabi, tidak, bukan. Akan tetapi seorang pekerja akan mendapatkan upah ataupun balasan apabila ia telah menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 ataupun 6 hari ke depan kita akan masuk ke dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan di sana ada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah berikan keistimewaan. Selain 5 keistimewaan tersebut, yaitu ada 1 malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Qadar bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Maka pada ayat berikutnya ditanyakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, dijawab lagi bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 1000 bulan berarti sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan apabila di dalam umur hidup kita, kalau umur kita 60-70 tahun, kita menemukan Lailatul Qadar dalam seumur hidup kita,
10 saja malam Lailatul Qadar, berarti kita sudah bisa beribadah 833 tahun lebih 4 bulan. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan begitu saja. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia ini menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan beribadah, yaitu dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan selain untuk bertarawih walaupun di rumah bersama anak dan istri kita, keluarga kita, anak cucu kita, kita gunakan waktu-waktu kita bisa untuk membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an sebagaimana Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau punya kebiasaan ketika bulan puasa mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali. Malam 1 kali khatam ketika tarawih. Siang beliau buat 1 khataman. Jadi kalau Ramadan 30 hari, siang khatam 30 kali, malam khatam 30 kali, jadi 60 kali. Minimal-minimalnya kita khatam sekali dalam bulan Ramadan, 1 hari 1 juz, one day one juz. Caranya bagaimana? 1 juz ada 10 lembar. Menurut Quran Rosam Usmani cetakan Arab ataupun yang seperti dengan cetakan tersebut. Kalau subuh kita baca 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, maka 1 hari sudah 10 lembar. Jadi sama dengan 1 juz. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita buat khataman-khataman Quran diri kita pribadi, demikian juga kita suruh anak istri kita. Sebagaimana yang dikerjakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang pertama dikatakan bahwasanya ketika bulan Ramadan malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an di depan baginda Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW lah yang membacakan Al-Qur'an, membacakan hafalan Al-Qur'an beliau di depan malaikat Jibril alaihissalam. Artinya disimak langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Maka ulama berpendapat bahwasanya termasuk sunnah membaca Al-Qur'an adalah seperti yang dikerjakan oleh malaikat Jibril dan baginda Rasulullah SAW. Jadi riwayat tersebut digabungkan, bukan dipertentangkan. Bagaimana menggabungkannya? Yang satu membaca, yang satu mendengar. Kalau A membacakan, yang B mendengarkan. Kalau B yang membacakan, yang A yang mendengarkan. Demikian jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa mengisi waktu-waktu kita untuk menghidupkan malam Ramadan dan bisa berpuasa sampai akhir bulan, dan mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah sehingga menjadi asbab hidayah untuk diri kita, ahli keluarga kita, ahli kampung kita, ahli kota kita, ahli provinsi kita, bahkan untuk negara kita dan bagi umat Islam bagi seluruh alam. Ja'alallahu